Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di forum FGD kali ini. Kita akan bahas tentang hipertensi, insya Allah sampai ke akar-akarnya. Namun ada baiknya nanti Bapak Ibu, bagi yang belum pernah mendengar konsep Karnus atau memahami konsep Karnus atau membaca konsep Karnus secara utuh ya, nanti setelah saya harapkan setelah ikuti FGD ini silakan pelajari dulu video kami sebelumnya, yaitu ada di YouTube, judulnya kalau nggak salah FGD konsep Karnus pada penyakit degeneratif, karena ini akan berhubungan dengan pembahasan kita kali ini. Oke Bapak Ibu, jadi insya Allah apa yang kami sampaikan pada saat kesempatan kali ini agak panjang dan lebar karena kita akan ada praktikumnya, tapi ini saya kira penting ya, karena kita harus memahami secara utuh manusia, jangan parsial. Karena kalau kita memahami manusia secara parsial, maka yang kita dapatkan hanya kesembuhan semu, yang kita akan sampai ke kerugian. Oke, kita mulai ya. Sekarang kita mulai dari definisi hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Di sini saya baca sesuai dengan WHO ya. Jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah yang terus-terusan ya begitu. Jadi kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri meningkat, atau mungkin juga di vena, mungkin dimanapun tempat di pembuluh darah kita yang ada peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini akan membuat jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Artinya, apabila kita menderita tekanan darah di atas normal, maka itu suatu tanda bahwa ada something di dalam sistem pembuluh darah kita. Terus di mana battlefield-nya? Artinya tempat yang paling berperan, tempat tempurnya terjadi hipertensi itu. Kalau untuk WHO tadi kan terjadinya peningkatan di pembuluh darah, tekanan di pembuluh darah. Otomatis berarti battlefield-nya itu ada di pembuluh darah. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi di sini di slide saya, kita lihat dari jantung ya, dia memompa darah. Awalnya diambil dari pencernaan dulu, langsung ke liver masuk ke dalam bilik ya, bilik kanan jantung, kemudian dia masuk ke paru-paru, paru-paru masuk ke bilik kiri jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh dan balik lagi ke bilik kanan jantung. Nah, terjadinya peningkatan tekanan itu pasti ada something. Pertama, mungkin detak jantungnya terus-terusan lebih cepat. Yang kedua adalah adanya gangguan di dalam peredaran darah, terutama berkenaan dengan luas penampang dari pembuluh darah. Ya. Jadi di sini saya gambarkan adanya semacam kayak ada plak, membuat dia menyempit. Jadi disinilah letak battlefield-nya hipertensi, tempat medan tempurnya di situ. Sekarang kita cek bagaimana pengobatan saat ini. Pengobatan saat ini itu berkutat pada simptomatik, artinya yang penting tensi turun. Terus di mana dia bekerja? Setelah saya pelajari ya, saya kaji, ada 4 lokasi langsung yang berlangsung terjadinya skema pengobatan hipertensi saat ini. 1 di pembuluh darah, yang kedua di ginjal, yang ketiga di jantung, yang keempat di otak. Yang lainnya hanya auxiliaris, membantu. Di liver dia akan memerintahkan darah tidak membuat
VLDL dan sebagainya ya. Tapi tempat tensi itu turun itu ada di 4 bagian tadi, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan otak. Sekarang kita kaji satu-satu ya. Coba kita pelajari pengobatan saat ini pada tahap di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini yang dimainkan itu adalah supaya pembuluh darah ini itu dia itu meluas ya. Katanya, atau dalam bahasa medisnya vasodilator ya. Apa yang dikerjain oleh mereka? Satu, dia ngasih alfa 1 blocker. Jadi alfa 1, alfa itu reseptor sel. Reseptor sel ini terdapat pada sel-sel yang mayoritas pada pembuluh darah. Ada juga di ginjal, di mana reseptor ini yang akan menerima hormon adrenalin atau noradrenalin. Jadi 2 hormon ini itu adalah hormon yang perintah kita untuk bergerak. Contoh, kita ketemu musuh ya, langsung lari atau menyerang gitu kan ya. Atau mungkin ketemu mantan pacar ya, langsung berdetak jantung gitu. Kan gitu. Itu adalah hormon adrenalin. Nah, pada saat kita menerima hormon adrenalin, otomatis pembuluh darah itu akan diperintahkan untuk mengecil, sehingga tekanan akan naik, kecepatan akan berubah, kecepatan fluid darah akan berubah. Nah, apabila dikasih alfa 1 blocker, maka otomatis ya, begitu ada adrenalin tidak respon, maka pembuluh darah diharapkan tetap rileks. Gitu. Yang kedua, antagonis kalsium, yaitu menghambat ion kalsium masuk ke sel sehingga eksekusi hormon angiotensin itu gagal. Hormon angiotensin juga hormon yang juga berfungsi untuk mengkonstriksi atau mengkerutkan pembuluh darah. Apabila kalsium diganggu, otomatis eksekusi angiotensin tidak akan berlangsung. Yang ketiga, antagonis AT1. Nah, obat ini dia akan menghambat perubahan angiotensin menjadi angiotensin 2. Sama. Hormon angiotensin itu fungsinya untuk memerintahkan sel darah ya, untuk mengkerut. Apabila masih gagal, masuk ke 4, yaitu angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi pada ACE inhibitor ini menghambat konversi angiotensin 1 ke kedua, maaf, tadi ada yang salah ya. Pada antagonis AT1 ini memblok reseptor angiotensin 2 sehingga pembuluh darah itu idle dari hormon angiotensin. Kalau ACE inhibitor ini ya, dia itu menghambat konversi angiotensin menjadi angiotensin 2. Yang diterima oleh sel itu adalah hormon angiotensin 2. Awalnya angiotensin 1. Jadi harus berubah dulu menjadi angiotensin 2. Yang berubah itu adalah ACE, angiotensin converting enzyme. Itu dihambat. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menangani hipertensi pada level pembuluh darah ini, tidak ada yang menangani, tidak bicara tentang plak. Dia hanya bicara perintah pembuluh darah itu supaya meregang dengan membypass sekian banyak algoritma yang sudah disempatkan oleh Sang Pencipta. Padahal itu sangat penting untuk kita sebagai respon tubuh kita dari lingkungan. Oke, lanjut ya. Ini baru satu loh ini di pembuluh darah. 2, di ginjal. Di ginjal pun dimainkan. Karena ginjal itu adalah organ yang merupakan filter dari darah.
Dia akan tahu berapa darah yang masuk, berapa kondisi dia tahu. Apabila darah itu kurang, maka dia akan menginformasikan, darah kurang, maka segera jantung untuk memompa detak jantung tinggi dan sebagainya. Itu sudah diatur di situ. Nah, apa yang dimainkan di ginjal? Satu, diuretik, ngasih obat-obatan untuk ginjal untuk mengeluarkan urin yang banyak. Apa tujuannya? Ya tujuannya supaya jumlah fluida darah itu berkurang sehingga beban jantung itu agak turun. Itu aja. Yang kedua, ada beta blocker. Beta itu reseptor sel kita juga yang ada di jaringan pembuluh darah, juga ada di jantung. Beta blocker itu, reseptor beta itu digunakan untuk menerima juga enzim hormon dari adrenalin juga. Cuman apabila dia menerima adrenalin, maka dia akan memerintahkan jantung untuk berdetak lebih kencang. Nah, itu dihambat, diblok. Jantung kamu yang punya reseptor beta dihambat sehingga begitu dia kena hormon adrenalin, maka dia diam saja di situ ya. Dan banyak hal ya. Yang ketiga adalah ACE inhibitor lagi, angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi sama kayak tadi di pembuluh darah, dikasih obat juga, di ginjal dikasih ACE inhibitor. Intinya ginjal tidak boleh menginformasikan ke jantung untuk berdetak lebih kencang, dan juga ngeblok seluruh hormon yang memerintahkan pembuluh darah untuk mengkerut. Ya, dia diblok semuanya. Padahal jantung itu pompa yang menggerakkan kita itu mentransfer energi dari makanan ke semua sel, itu adalah darah. Saat kita butuh sesuatu yang kekuatan, maka butuh makanan banyak. Nah, itu diblok. Ya, orangnya ya diam saja. Itu kan. Jika ginjal masih nggak turun-turun tensinya, dan pasti nggak turun someday ya, karena plak nggak pernah diurus, jantung dimainkan. Jantung apa yang dimainkan? Beta blocker lagi. Kan tadi saya sampaikan beta blocker itu obat yang untuk ngeblok reseptor beta. Reseptor beta itu banyak di jantung. Apabila reseptor beta itu menerima hormon adrenalin, maka dia akan mengeksekusi jantung untuk berdetak lebih kencang. Diblokir lagi. Kemudian yang keempat adalah di otak atau sistem saraf pusat, juga dimanipulasi. Dengan cara apa? Satu, beta blocker, blokir perintah lain dan menghambat renin. Jadi tubuh itu sudah sangat canggih, Pak Ibu. Silakan baca, pahami lagi. Saya ini punya buku Prometheus ini lengkap ini, dan juga di internet juga banyak. Anda baca sistem perintah ginjal pada jantung. Jadi di ginjal itu kan dia tahu tuh darah yang difilter kayak apa, berapa volumenya dia tahu, gimana keadaan dia tahu. Apabila ada sesuatu yang bermasalah di dalam sistem peredaran darah, maka dia akan ngasih tahu ke sistem yang lain, ke jantung atau ke pembuluh darah. Pada saat ginjal mendeteksi aliran darah itu berkurang, maka dia pasti akan merubah prorenin jadi renin. Renin kemudian dibawa ke dalam darah, kemudian ketemu sama, kalau tidak salah, jantung ya, itu untuk membuat angiotensin. Angiotensin ketemu ACE, dijadikan angiotensin 2. Apa fungsinya angiotensin itu? Untuk mengecilkan pembuluh darah, sehingga laju darah itu kencang lagi. Nah, itu dihambat. Kemudian yang kedua, di otak itu juga ada agonis alfa 2. Jadi reseptor alfa itu ada 2 jenis. Ada 1 dan 2. Yang 1 dia untuk mengkontraksikan,
Yang kedua, dia pengimbang apabila ada kelebihan dari perintah adrenalin. Maka jika kita kita besarkan alfa 2 itu, maka mayoritas adrenalin akan ditangkap oleh reseptor alfa 2. Sehingga alfa 1 tidak menerima, sehingga pembuluh darah tetap akan rileks. Ya. Nah, jika kita amati tadi, yang dikerjakan pada pengobatan saat ini kok tidak ada yang membahas pada kenapa terjadi penyempitan pembuluh darah, dan kemudian siapa yang membuat sempit itu, tapi tindakannya kok cuma memanipulasi. Ya, kenapa hanya memanipulasi? Tidak pernah membahas di dalam slide saya ini tidak pernah membahas pembuluh darah ini. Kenapa kok dia ada plak? Tidak pernah membahas itu. Tapi bagaimana dia hanya berfokus bagaimana pembuluh darah ini itu dia melebar saja. Bagaimana jantung itu dipelankan. Tapi sayang battlefield-nya itu tidak disentuh itu. Jadi jangan diobati, dibahasnya tidak dibahas. Terus bagaimana nasib para pasien tadi? Bagaimana nasib para pasien hipertensi? Jadi kalau saya lihat nasib pasien hipertensi itu seperti anak kecil yang dibujuk supaya tidak menangis. Jadi seolah-olah kamu sembuh seolah-olah, tapi Anda digiring ke sesuatu penyakit yang akan makin fatal. Kita lihat efeknya, jangka panjang bagaimana. Nah, efek jangka panjang dari hipertensi itu adalah ya jantung koroner, glaukoma, stroke, gangguan ginjal, kelumpuhan, dan kematian. Kenapa kok mereka itu pasien itu tidak ngerti? Karena sebagian dari sensor dia itu diblokir. Tensi tinggi direndahkan dengan cara jantung dipelankan. Dia merasa sudah sembuh, padahal tidak. Padahal plak itu akan terus tumbuh, someday dia pasti akan ngeblok, someday Anda pasti jumpai akan wajib pasang ring. Jika kena ring pun nggak cuma sekali, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, kemudian serangan jantung harus di-bypass dan sebagainya, stroke dan lain-lain. Jadi pasien ini insya Allah sangat jarang untuk sembuh. Kesembuhannya pun semu. Karena apa? Karena sensor tubuhnya itu dibungkam. Pasien digiring menuju komplikasi penyakit tanpa disadari. Terus secara ekonomi itu besar biaya Bapak Ibu. Ekonomi akan sulit dan tidak sembuh. Bolehlah kita bayar mahal, tapi kalau emang skenario-nya itu sesuai dengan konsep tubuh manusia. Kesembuhan memang adalah hak prerogatif dari Sang Pencipta. Tapi kalau kita berusaha sesuai dengan apa yang skenario yang disematkan oleh Sang Pencipta pada tubuh kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Tadi kan saya bahas fakta di lapangan, terus kita tunjukkan, kita compare dengan definisi dari hipertensi, sehingga kita dapat konklusi bahwa pengobatan yang ada saat ini tidak pada substansinya, tapi hanya simptomatik. Yang penting tensi turun, tidak peduli itu karena apa. Nah, solusi pada penyakit hipertensi insya Allah bisa dijawab dengan konsep Karnus. Karena konsep ini adalah pengembalian pola hidup manusia berdasarkan pada kodrat yang sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, mulai dari tingkat sel kita sampai fisik tubuh kita dan aktivitas tubuh kita. Ini dasar dari kami bahwa segala penyakit itu adalah dari pencernaan yang buruk, dan kemudian tidaklah Allah menurunkan penyakit kalau Dia juga menurunkan obatnya, sehingga lahirlah konsep Karnus. Untuk mempelajari konsep Karnus lebih detail, silakan Bapak Ibu lihat video penyakit degeneratif pada judul FGD penyakit degeneratif pada YouTube sebelumnya. Kemudian coba kita bikin beberapa pertanyaan dulu ya. Kenapa hipertensi tidak pernah sembuh? Yang pertama,
Apa indikator orang kena hipertensi? Tensi di atas normal ya. 2. Kenapa kok tinggi tensinya? Karena ada penyempitan pembuluh darah. Ini masyarakat tuh, di masyarakat yang udah jawab, udah banyak yang tahu. Yang ketiga, kenapa ada penyempitan pembuluh darah? Karena ada plak. Yang keempat, kenapa kok ada plak dalam pembuluh darah? Karena tinggi trigliserid, kolesterol, dan asam urat. Lagi-lagi pada poin 4 ini, masyarakat sudah banyak yang tahu. Jika saya tanya, poin kelima, kenapa kok trigliserid, kolesterol, dan asam uratnya tinggi? Yang dikambing hitamkan adalah makanan, kan? Jika saya tanya balik, coba sebutkan pada saya makanan apa yang cocok untuk hipertensi. Dan kemudian Anda diet itu selama setahun. Contoh, orang nggak bisa makan kambing katanya. Atau hindari minyak dan lemak dan sebagainya. Coba Anda puasa setahun lah. Kemudian Anda makan lagi. Kesembuhan itu, versi kami, konsep Karnus, apabila kita bisa normal seperti kita belum pernah sakit, seperti sejak kala. Itu kesembuhan. Nah, yang keenam, juga pola makan dirubah sesuai dengan apa namanya yang diminta oleh ahli gizi dan sebagainya, oleh teman-teman kita di medis dan sebagainya. Jangan makan sate, jangan makan gulai dan lain-lain, jangan makan garam, jangan makan santan selama setahun. Setelah itu Anda makan lagi sate kambing misalkan. Naik nggak tensinya? Mayoritas menjawab, kami nggak berani makan sate kambing, Pak, karena tetap akan naik. Yang ketujuh, tanya ke pasien, apakah Anda mengalami gangguan lambung dan sering minum obat penetral asam lambung? Saya jawab di sini adalah iya. Apa alasannya? Nah, nanti kita jelaskan secara ilmiah ya. Di sini saya menulis penetralan asam lambung atau intervensi pada kinerja lambung adalah awal penyebab dari hipertensi. Jadi kesalahan penanganan penyakit MAH itulah awal dari penyebab penyakit hipertensi. Kenapa? Ayo kita kasih ilmiah. Sekarang saya overview dulu hipertensi ala konsep Karnus. Jadi hipertensi terjadi akibat adanya gangguan aliran darah pada sistem pembuluh darah. Sistem aliran darah manusia berlangsung secara closed loop. Ingat, closed loop. Muter kayak akuarium. Cuman di situ ada inlet dari usus, outletnya ada lagi di ginjal, dan di tengah-tengah itu ada proses exchange. Siapa yang exchange? Makanan dibawa oleh darah, dikasihkan ke sel, kemudian sel memakan dia, kemudian sel mengeluarkan sampah dia, CO2 dan zat emitor yang lain, kemudian dibawa ke ginjal, dibuang, CO2 dibawa ke paru-paru, diganti O2. Terus begitu. Close loop. Ya. Hukum fisika fluida berlaku pada sistem ini, yaitu tekanan dan juga tekanan osmotik. Karena kita antara sel dengan darah itu dipisahkan oleh membran. Kemudian hukum kimia juga berlaku pada sistem kendali aliran darah. Apa buktinya? Adanya hormon adrenalin, adanya reseptor alfa, reseptor beta, adanya angiotensin, adanya angiotensin converting enzim, adanya renin, itu semua kimiawi semua. Jadi kimiawi itu pengendali. Kemudian setelah dikendalikan, berlaku hukum fisika, fluida, dan tekanan dan lain-lain di situ. Jadi kita harus memahami dua ilmu ini untuk bicara tentang sistem pembuluh darah pada manusia. Oke, sekarang kita overview peredaran darah ala konsep Karnus ya. Ingat, saya pagerin ala konsep Karnus ini, karena ini akan sedikit out of the box dalam berpikir. Jantung bertindak sebagai pompa. Nah, ini jantung. Kemudian pembuluh darah bertindak sebagai pipa. Ini dan ini. Yang merah itu dia kaya oksigen, yang biru itu sudah banyak karbon dioksida. Darah bertindak sebagai fluida.
atau cairan yang dipompa. Usus halus bertindak sebagai inlet, di mana darah mengambil muatan berupa nutrisi makanan yang bisa dimuat oleh dia untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ginjal bertindak sebagai outlet, tempat pembuangan hasil metabolit. Satu lagi belum saya tulis, sel tubuh itu sebagai penerima, reseptor atau bagian yang dikasih makan, penerima nutrisi dari sistem peredaran darah ini. Oke, sekarang penyebab hipertensi ala konsep Carnus. Jantung memompa darah, menghasilkan tekanan, ya kan? Besarnya tekanan tergantung dari besarnya gaya jantung dibagi luas. Nih, luas penampang pembuluh darah. Dengan rumus P sama dengan F per A. F itu gaya jantung, A itu adalah luas permukaan dari pembuluh darah. Nah, jika kita lihat persamaan ini kan gampang ini. Ini saya kira anak SMP, SMA tahu sudah. F per A. Dengan gaya yang sama, tolong beginilah. Saya tekan, gayanya sama ini. Contoh ya, F-nya itu 1 Newton, A-nya anggap aja 1 meter persegi, udah gitu aja. Berarti berapa P-nya? 1, ya kan? Newton per meter persegi. Begini. Kalau A-nya itu saya kecilkan ke 0,5, maka P-nya 1 bagi 0,5 berapa? Berarti 2. Berarti makin kecil luas penampang itu, maka tekanan itu akan makin tinggi. Kalau nggak percaya, coba nih. Ini kan luas penampang polpen saya dibanding ujungnya, kan masih luas yang sini. Saya tekan, nggak sakit itu dengan gaya yang sama. Saya balik saat gaya yang sama, ya setengah mati saya sakitnya, tekanan tinggi. Di situ. Bisa coba ya. Hal ini juga berlaku pada sistem peredaran darah kita. Jadi makin kecil luas penampang ini dengan adanya plak makin kecil, maka tekanan itu akan makin tinggi karena jantungnya sama detaknya. Makanya itu tadi pada pengobatan yang saat ini ada ya di luar sana, jantung dipelankan, begitu. Pompanya itu dipelankan. Kalau dalam orang teknik dikasih inverter, dipelankan RPM-nya. Ya pintar juga sih, tapi nggak ada masalah. Itu hanya sesaat saja. Diperlukan pada sesaat saja, tapi jangan selamanya. Selamanya maka kita akan seperti orang dibikin buta, tidak tahu keadaan kita, dan kita tanpa sadar digiring ke kondisi yang makin parah. Nah, pengecilan luas lubang pembuluh darah itu akibat penumpukan plak. Nah, ini harus kita pelajari, harus kita jawab ini. Kenapa kok ada plak dan bagaimana solusinya? Nah, kalau gitu, apa itu plak? Plak adalah lipoprotein yang gagal dimetabolis oleh tubuh. Terus ngapain dia menumpuk di pembuluh darah? Ya karena tubuh pasien itu gagal mencerna dia. Ini harus dipahami dulu, dikaji. Yang ketiga, apa gunanya bagi tubuh kita? Kalau kita bicara tentang lipoprotein, apa Ibu? Jadi lipoprotein itu isinya adalah trigliserid dan kolesterol. Kalau kita bicara trigliserid dan kolesterol, maka dia adalah sumber energi bagi sel kita dan juga bahan baku hormon dan bahan baku dinding sel tubuh kita. Jadi jangan dibenci itu. Yang keempat, apa bisa dihilangkan seperti iklan-iklan obat di sosmed atau di TV? Kan sekarang Bapak Ibu sering lihat tuh, ada iklan tuh ya, ada iklan kemudian dia jual apa obat herbal apapun lah, kimia diminum kemudian dia bisa menyeret plak itu dibuang. Pertanyaan saya, dibuang kemana? Tubuh itu close loop pembuluh darah itu dibuang kemana? Orang nggak pernah bahas bagaimana mekanisme perubahan dari trigliserid menjadi ATP. Nggak ada yang bahas begitu.
Tapi insya Allah di konsep karnus kita akan bahas itu, dan ini akan menyelesaikan secara tuntas penyakit degeneratif. Jadi insya Allah dengan konsep karnus kita bisa tuntaskan. Oke, saya akan sedikit overview konsep karnus. Pada konsep karnus, manusia itu adalah kumpulan sekian triliun sel membentuk organisasi. Sel bentuk jaringan, jaringan bentuk organ, sistem, dan manusia. Nah, yang paling gampang kalau kita bicara tentang organisasi ini, maka yang paling parameter yang paling gampang untuk melihat manusia itu sehat adalah selnya sehat. Dan sel sehat jika apa? Jika sel itu bisa makan. Gitu kan? Nanti kita bahas apa makanan sel. Nah, ini. Manusia itu sudah sangat canggih. Manusia itu mampu membuat selnya sendiri apabila rusak, dan pembuatan sel itu membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi. Ya kan? Maka manusia itu akan bisa meregenerasi tubuhnya selama ada nutrisi sel yang cukup. Ingat, nutrisi sel yang cukup. Itu ya. Apakah ada nutrisi sel? Pada konsep karnus, semua makanan yang baik adalah nutrisi sel. Cuma dibutuhkan koki yang pintar. Kenapa? Ini sel tubuh kita. Makanan kita yang masuk mulut ini. Nasi kebuli, buah. Sel itu tidak doyan dan tidak kenal apa yang masuk ke mulut kita semua. Gitu kan? Makanya butuh koki yang pintar untuk merubah itu. Koki secara molekuler, bukan koki secara masakan di dapur. Koki secara molekuler. Nah, apa yang dibutuhkan oleh sel? Jika kita makan nasi, sel maunya glukosa. Jika kita makan daging, sel maunya asam amino. Jika kita makan minyak lemak itu trigliserid, sel butuhnya asam lemak dan gliserol. Jika kita makan mineral, sayur, buah yang ada mineralnya misalkan, atau mungkin kita makan tulang ayam, ceker ayam, sel butuhnya ion mineral. Karena kalau dalam bentuk mineral utuh, tidak berbentuk ion, maka mineral tadi tidak bisa diangkut oleh darah. Vitamin pun demikian terikat dalam makanan kita, maka dia butuh dilepas dari ikatannya. Siapa yang membuat dia? Lambung. Bagian lambung yang bertugas memecah makanan kita adalah asam lambung. Asam lambung. Apa asam lambung itu? Yaitu HCl. Asam lambung pekat. Yang pekat saya minta. Ya. Asam lambung pekat. Saya keluarkan di sini, ada asam lambung pekat ya. Saya siapin di sini sudah. HCl atau asam klorida, ia mempunyai kemampuan hidrolisis yang cepat dan mampu memecah ikatan polimer organik menjadi molekul yang kecil atau monomer. Dia punya autoredox sehingga begitu ada mineral masuk di makanan kita langsung dipecah jadi ion dan sangat korosif. Saya coba buka ya. Jadi ini pekat sekali. Jadi asam lambung yang pekat itu dibuka dia ada asapnya. Dan kepekatan asam HCl itu mentok di sekitar 33% sampai 36% kalau nggak salah, saya agak lupa. Tapi kalau H2SO4 air aki itu bisa 98%. Sehingga tingkat korosifnya antara H2SO4 dengan HCl itu masih kuat. HCl. Saya buka. Ini ada asapnya. Kelihatan ya? Oke, satu lagi karena baunya nggak enak. Ya. Sampai saya agak batuin lihatnya. Oke. Faktanya dalam penanganan sakit mah itu asam lambung itu dikebiri, diturunkan tingkat pH-nya dengan antacid kah? Dan yang paling agak canggih ya dengan PPI, yaitu menghambat sekresi HCl pada lambung. Nah, ini problem. Tahukah Anda bahwa mah ini nggak diobatin? Obat mah itu sudah banyak tes antacid. HCl ketemu antacid ya akan naik pH-nya. Begitu pH naik maka
sudah kehilangan tingkat untuk menghidrolisis, memotong makanan kita. Oke, satu lagi. Biar lambung itu asam, kena antacid, maka dia akan naik. Tapi lambung Anda kan tidak sakit. Tapi ingat, lambung sudah turun kemampuannya. Apa yang terjadi? Apapun makanan kita makan itu, maka protein itu sedikit terpecah, bahkan tidak terpecah. Lemak itu gagal dicerna menjadi asam lemak. Karbohidrat juga demikian. Maka sel-sel kita ini akan kelaparan, kematian sel jangka panjang, maka diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke peredaran darah. Tadi saya overview saja. Jadi tentang asam karnus, tentang lambung tadi overview. Tapi itu nanti pada endingnya itu sangat penting dan itu faktor utama dalam penyembuhan. Amati pada gambar saya ini. Ya, amati. Kita. Ini makanan kita. Kalau saya tanya oleh Bapak Ibu, nasi itu sama air larut enggak? Ya kan? Daging itu larut enggak sama air? Enggak kan? Sekarang cek darah kita. Darah kita itu kan cairan, fluida. Otomatis apabila makanan ini mau, ya kan tujuannya kan makanan ini ke dalam sel ini tujuannya kan, ya kan, itu tujuannya kan. Tapi kan secara fakta dia lewat itu pencernaan usus, baru darah baru ke sel, begitu. Jadi kunci utamanya jika kita ingin efisiensi makanan, pastikan makanan tadi itu bisa diangkut oleh darah menuju sel. Jika Anda gagal mengangkut itu, maka makanan Anda akan masuk ke dalam feses. Jika Anda masuk ke dalam darah itu tidak lengkap, metabolisme nggak berjalan lancar, maka akan jadi plak. Nah, ini overview-nya ya. Oke. Jadi sel itu maunya jika kita makan karbohidrat, ya, nasi jadi glukosa, kemudian mineral jadi ion, ya, daging jadi asam amino, protein jadi asam amino, lemak TG jadi asam dan gliserol. Kita mulai dari satu-satu dulu ya. Kita mulai dari mineral. Mineral dulu. Saya ambil di sini ada gambar bayam, tapi saya ambil telur, ya, telur. Telur masuk ke telur ini yang saya asumsikan mineral itu adalah cangkang telurnya. Cangkang telurnya. Ketemu asam lambung, kemudian dia harus menjadi ion supaya larut dengan asam lambung tadi. Sehingga bisa diambil oleh usus di exchange ke dalam darah, maka mineral bisa diambil oleh sel. Pada kali ini saya akan memperagakan telur. Nah, saya punya telur ayam horon ya. Nah, ini disediakan oleh ya. Jadi cangkang ini adalah mineral, kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan lain-lain. Saya akan buktikan, benarkah asam lambung itu bisa melarutkan ini semua? Jadi saya coba di bag gelas. Saya punya asam lambung, tapi dengan kondisi yang tidak pekat, kondisi yang di bawah 1% ya. Jadi ini di bawah asam lambung tadi ya. Saya coba larutkan dia. Nah, seketika itu, padahal kondisinya bukan kondisi pekat. Dia langsung ada gelembung-gelembung gas. Gelembung gas itu apa reaksinya? Kelihatan ya? Itu adalah reaksi antara kalsium karbonat, kalsium fosfat ketemu HCl. Jadi Ca tadi akan jadi Ca2+. Terus gas itu adalah gas hidrogen. H+ akan mengambil 2 elektron dari kalsium, ion kalsium. Maka jadi gas hidrogen. Nah, apabila saya bikin di dalam lambung kan butuh waktu sekitar 4 jam.
Bagaimana jika sudah 4 jam? Mbak, saya sudah kami siapkan yang 4 jam ya. Oke, kita ambil dulu. Tolong diambilin. Jam 4 jam. Ya. Nah, saya minta sendok. Ya, cuci dulu. Mana aja dipegang sini. Udah cukup, buat dipegangkan aja kamera. Apakah sudah hilang cangkangnya? Coba dipegang, dipencet-pencet. Gembuk ya. Jadi ini sisa cangkangnya. Ini sudah kehilangan cangkang. Jadi ini hanya kulit arinya telur. Kalau saya pegang, dia lunak sekali. Jadi saya pegang ini ya. Kelihatan? Ya, lunak sekali. Sudah kehilangan kalsium karbonatnya, kalsium fosfatnya hilang. Larut dia dalam waktu 4 jam. Oke. Nah, itu bukti bahwa asam lambung bisa melarutkan ion. Jadi kita coba lihat proses itu ya, proses pencernaan kita. Yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber makanan kita yang ditujukan oleh Sang Pencipta sebagai bahan baku utama, bahan bakar utama, energi ya, energi utama. Jadi kalau sel itu dikasih pilihan glukosa atau asam lemak, maka sel itu pasti akan memilih glukosa dulu. Nah, glukosa itu diambil dari mana? Dari makanan kita, dari karbohidrat. Oke. Terus bagaimana sistem transportnya? Tujuannya nasi ini ke sel dulu. Tujuannya begitu. Tapi kan tidak bisa. Sebelum masuk ke sel, kan harus bisa dibawa oleh darah. Artinya nasi tadi harus bisa dibikin cairan larut senyawa dengan darah. Maka di sini saya praktekkan coba. Saya minta nasi ya. Oke. Ya, nasi. Sama tadi. Saya akan tuangkan asam lambung dengan konsentrasi yang rendah. Kemudian saya tambahkan nasi. Nah, memang reaksinya dengan asam lambung encer ini nggak kelihatan seperti apa namanya, hanya di gelembung-gelembung kecil, tapi nggak tahu kelihatan karena ini reaksi kovalen ya pemecahannya. Tapi dalam waktu sekitar sekian jam, 2 jam, 3 jam, dia akan jadi glukosa dan bisa nanti Bapak bisa coba sendiri, nanti bisa dicek dengan alat namanya frakto. Kami sudah cek pada setiap kami ada kuliah kardus, kata cek berapa persen yang akan jadi glukosa dalam waktu sekian menit ya pada asam yang agak pekat. Kami sudah buktikan itu. Jadi bisa silakan coba di rumah ya. Kalau punya ACL, kasih nasi, cek Brix-nya, dia kasih naik. Brix ini adalah kadar glukosa yang terbaca. Dalam waktu 4 jam saya sudah bikin. Nah ini 4 jam, dia jadi putih begini. Lama-lama ini habis ini. Maaf, ini belum 4 jam, ini baru 1 jam lebih ya, 2 jaman lah tadi. Kalau dibiarkan dia akan habis. Ini adalah bentuk pembuktian dari asam lambung. Oke.
Kemudian protein. Protein itu ini sangat istimewa sekali. Dari harganya pun mahal. Sekarang Bapak Ibu bandingkan antara harga nasi dengan harga ayam, harga nasi dengan tempe, ya kan? Harga nasi dengan jengkol, ya kan? Saya yakin itu di warung Padang atau warung Sunda itu jengkol lebih mahal dibandingkan nasi, kan? Artinya karbohidrat dengan protein itu lebih mahal protein. Oleh karena Sang Pencipta membuat suatu hal yang sangat adil di sini. Protein itu kita makan itu sebagai bahan baku enzim, hormon, pembangun struktural protein tubuh kita. Baru kalau terpaksa sekali itu protein dibikin untuk energi. Bayangkan jika protein itu dibikin fungsinya seperti karbohidrat. Wah, orang kelaparan banyak nggak bisa beli, Bapak Ibu. Kita kelaparan makan nasi dalam waktu sekian hari masih bisa. Tapi kalau kita disuruh harus makan protein, kondisi kena lockdown gini ya setengah mati ya, mahal semua kan. Oke, kita buktikan ya. Kita lihat saya lagi. Protein ini, daging bebek ini, itu harus bisa intinya dibawa ke sel. Sel ini ada asam amino. Tapi syaratnya apa? Daging ini harus bisa diangkut oleh darah. Karena darahnya transporter. Itu ingat. Jadi sekarang lagi jangan lagi berpikir seperti banyakkan orang-orang di luar sana. Makanlah 4 sehat 5 sempurna. Pasti Anda sehat. Ya nggak bisa dong. Siapa ngangkut, siapa merubah dulu makanan Anda makan sampai ke dalam darah itu dulu jadi diangkut. Baru kemudian ke dalam darah, ke dalam sel, temui sel. Apakah dengan temu sel dia bisa langsung masuk? Tidak tentu. Apakah sudah ada penuhi metabolismenya, skemanya, ya? Oke, kita coba satu-satu. Daging ini harus bisa diangkut oleh darah. Otomatis protein harus menjadi asam amino. Jadi gitu ya. Protein harus menjadi asam amino. Saya hapus lagi di sini. Jadi protein itu harus menjadi asam amino. Kita coba. Saya akan buktikan ini dalam bentuk daging ayam. Ya. Saya punya 1 potong paha ayam. Ini bukan ayam apa salahnya, ayam horen ya. Begini, saya kasih dia asam lambung dengan konsentrasi yang agak rendah. Nah, ini kalau dibiarkan selama 4 jam, Bapak Ibu, habis ini. Gak percaya? Oke, saya sudah bikin 4 jam. Bandingkan sekarang. Ini. Ya. Oh, ini kena tulisan ya. Oke, saya geser. Nah, ini. Saya angkut ya. Loh, tinggal dikit. Padahal tadi sama loh. Tinggal ini aja. Tinggal sepotong. Yang bawahnya nggak ada. Bawahnya udah larut bawah ini. Ya, oke. Ini buktinya. Jadi kalau Bapak Ibu merebus ayam dikasih asam lambung, jangan harap mateng, Bu. Habis semua aja larut sama jadi asam amino. Jadi larut semua jadi asam amino. Jadi gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke lemak. Nah, ini. Lemak ini seru kok bicara lemak. Lemak itu kata orang Palembang, lemak itu enak. Dan memang makanan tanpa lemak itu tidak enak. Yang bikin enak itu memang lemak. Apalagi dikasih bumbu-bumbu yang lain. Oke, sekarang cek. Apa sih lemak itu? Lemak itu adalah trigliserid. Apa artinya? Ini gliserol ngikat 3 asam lemak. Dah. Apapun minyak Bapak Ibu, mau zaitun, mau minyak goreng, mau minyak sapi, mau minyak ayam, minyak dan lemak itu sama, hanya beda fisiknya saja. Kalau lemak itu dia padat pada ruang, kalau minyak itu ya cair. Itu hanya terminologi bahasa saja.
Tapi secara molekul sama, ini molekulnya. Trigliserid. Tapi sel Bapak Ibu, ingat, sel Bapak Ibu itu butuhnya itu dalam bentuk apa? Ini dia. 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Ini harus dipahami. Dan ternyata perubahan trigliserid menjadi asam lemak itu ada di dalam darah sebelum ketemu sel. Kalau di sistem pencernaan perubahannya menjadi asam lemak dan gliserol itu sementara karena akan dirangkai lagi. Jadi kalau saya petakan pada manekin ini, ya, pada manekin ini, makanan masuk, kalau karbohidrat itu dipecah pertama di mulut sebagian, itu jika Anda 32 kali mengunyah itu, jika cepat-cepat 3 kali kunyah langsung telan, maka akan jadi tanggung jawab di lambung. Ini lambungnya nggak kelihatan ini. Ya, oke, masuk lambung ya. Di lambung karbohidrat itu akan di finishing sampai ke usus, yaitu menjadi glukosa. Mineral masuk ke mulut, di lambung dipecah jadi ion, ya. Kemudian apa lagi? Protein masuk ke mulut, dipecah pertama kali oleh asam lambung, kemudian dilanjutkan enzimatik jadi asam amino di bawah darah. Nah, kalau minyak bagaimana? Ini bedanya. Kalau minyak itu dia akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol itu pada tingkat darah. Ya. Oke, sekarang saya lanjut ke bahas tentang minyak. Tadi saya sampaikan cuman tentang lokasinya ya. Sekarang kita bahas molekul minyaknya, lemak tadi. Minyak dan lemak itu bisa kita makan lewat makanan kita atau lewat, kalau Bapak Ibu sengaja meminum minyak, itu tindakan yang tidak benar saya kira ya. Kita minyak dari makanan itu sudah cukup banyak, nggak usah diminum. Intinya minyak lemak ini akan ditujukan ke sel, tapi sel itu hanya bisa menerima asam lemak dan gliserol. Ya, coba sekarang saya akan buktikan Bapak Ibu. Apa benarkah si minyak itu ada 2 komponen? Saya ambil minyak goreng ya. Minyak goreng. Ini minyak goreng trigliserid. Tadi saya sampaikan di dalam minyak ini ada 2 komponen besar, 1 gliserol dan 1 lagi grupnya asam lemak. Sel maunya dipisah. Kalau jadi 1, tidak mau dia makan. Jika gagal dipisah, maka dia akan jadi plak. Dan itu yang akan membuat Anda hipertensi. Dan saya pastikan, apabila kita gagal memecah dia dalam tingkat darah menjadi asam lemak dan gliserol, maka kita pasti hipertensi dan kita tidak bisa menghindari lemak. Jadi jangan bertindak tanda kutip kebodohan ya. Hindari lemak, tidak bisa. Tidak ada satu makanan pun tanpa lemak. Karena lemak itu ada di setiap unsur kehidupan. Oke, saya akan coba buktikan. Lemak itu, trigliserid itu akan dipecah menjadi asam lemak jika dikatalis oleh siapa? Yaitu oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Kita buktikan coba sekarang. Saya butuh saya karena ini di lab dan kita nggak bisa bikin lipase yang bikin itu adalah tubuh sendiri, maka saya ada saja sana. Maka saya akan bikin analogi lipase. Pokoknya yang bisa memecah dia, memecah secara molekuler, ya. Nah ini
Coba dihidupin dulu. Nah, saya punya minyak ini sama tadi saya ambil ya minyaknya. Kemudian saya taruh sini. Oke. Kemudian saya bikin analogi lipase ini. Saya ambil dari jenis basa ya, sodium hydroxide. Kemudian saya tuang. Coba dituangin dulu. Ya. Nah, ini butuh waktu. Butuh waktunya itu sekitar setengah jam untuk merubah dia, untuk memecah ikatan trigliserid menjadi 3 asam lemak plus gliserol. Nah, kalau nunggu setengah jam kan kelamaan video ini, maka saya sudah bikin. Kamu sudah bikin. Nah, ini. Ya. Di sini saya sudah bikin. Apa buktinya Pak ini sudah terpecah? Lihat, Pak. Bagian bawah itu gliserol. Bagian atas ini adalah asam lemak. Jadi masing-masing ini akan diambil oleh sel kita. Yang asam lemak itu akan masuk mitokondria, dibakar jadi ATP, dari beta oksidasi, TCA, sama oksidatif fosforisasi. Yang gliserol ini untuk bahan baku gula atau asam pirufat. Jadi gula jika ada gluconeogenesis, dan jadi asam pirufat dan lain-lain sesuai kebutuhan tubuh kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, terjadinya, saya coba buka slide lagi. Saya matiin dulu di bawah sana. Dimatiin dulu ya. Dimatiin terus mat. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah dipisahkan bagaimana? Saya minta hasilnya. Nah, ini Ibu. Jadi tahapannya minyak saya pecah molekulnya, dipisahkan, jadilah ini gliserol asam lemak, kemudian coba saya pisahkan. Saya dekanter, jadilah ini gliserol, ini bentuknya gliserol. Dia bentuk gel ya, karena dia alkohol yang panjang rantainya. Ini adalah asam lemak ya. Sekarang apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan dari sisi minyak? Awalnya ini minyak ini. Ini minyak trigliserid dibandingkan dengan yang sudah diubah menjadi asam lemak. Apakah ada perbedaan? Secara fisiknya nggak kelihatan, tapi secara tingkat oksidasi itu berbeda. Saya coba ya, kita coba dibakar. Mungkin AC-nya dimatiin dikit, dipelankan. Terlalu kencang AC-nya. Ya. Yang ini adalah asam lemak. Yang ini adalah minyak biasa. Minyak biasa ya. Coba kita bakar, sebenarnya apinya kecil sekali ini. Apinya kecil sekali ini, kurang buat dibakar pakai korek aja. Kurang besar, pakai korek aja. Biar cepat.
nggak usah pakai itu, nggak usah pakai sarung. Bahaya. Ya, ini saya coba bakar. Oke. Apakah ada tingkat perbedaan? AC-nya terlalu besar anginnya. Nah, Ibu, yang jadi fatty acid itu lebih mudah terbakar dibandingkan yang minyak yang masih belum berubah. Ini nggak pakai bakar gini. Jadi yang belum bakar ini adalah minyak goreng. Oke, nah, dikit aja ini, tapi nggak habis-habis. Tapi kalau yang sudah saya rubah menjadi fatty acid, maka dia lebih mudah terbakar. Itulah alasan kenapa sel meminta dalam bentuk asam lemak. Karena sisi proses antara pembakaran fatty acid dengan gliserol itu mempunyai pathways yang berbeda. Nggak percaya? Silakan buka pathways asam lemak dan gliserol pada tingkat mitokondria, glikolisis, dan TCA dan oksidatif oksidasi. Saya nggak jelaskan di sini karena butuh waktu yang panjang dan pesertanya harus belajar dulu tentang reaksi tadi. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang balik ke laptop lagi, yaitu masalah trigliserid menjadi asam lemak. Nah, kita sekarang bahas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa minyak itu hanya bisa diterima oleh sel jika dia menjadi asam lemak dan gliserol. Dan di mana terjadinya? Ibu, terjadinya reaksi ini itu ada di dalam darah. Terjadinya reaksi ini terjadi di dalam darah. Bedanya apa dengan karbohidrat dan protein dan mineral? Kalau karbohidrat, protein, mineral itu ada di dalam lambung. Ingat, itu bedanya. Ini penting sekali. Sekarang kita lanjut pertanyaannya sekarang. Nah, Ibu, tadi kan saya sampaikan, apapun makanannya, mau asam amino, mau mineral atau glukosa, itu harus bisa ditransport oleh darah ke dalam sel, ya kan? Ditransport oleh darah. Sifat darah itu polar kan, sama dengan air kan, mirip dengan air kan. Pertanyaan saya, pada saat kita masih makan minyak ya, lemak itu, sampai usus kan masih minyak trigliserid. Bagaimana trigliserid bisa ditransport ke dalam darah atau ditransport oleh darah menuju sel? Ini harus dijawab pertanyaan ini. Kalau glukosa kan sama air larut. Jadi kalau kita makan nasi, jadi glukosa langsung ke darah. Darah ketemu sel di exchange dengan bantuan insulin. Tahu tempe dimakan oleh tubuh kita, masuk ke lambung, dipecah oleh lambung, kemudian lanjutin di usus, jadi asam amino, maka masuk dalam darah, diangkut oleh darah, ketemu sel, dikasihkan. Nah, kalau minyak kan enggak, minyak masuk minyak, di lambung masih minyak, di usus masih minyak. Minyak sama air larut enggak? Enggak larut. Sementara yang enggak larut. Terus bagaimana solusinya? Disinilah Allah mengasihkan skema adanya lipoprotein. Jadi minyak itu harus bisa diangkut oleh darah. Nih, ini minyak dengan air kan nggak larut. Maka minyak ini bagaimana caranya bisa diangkut oleh suatu zat yang polar, satu zat seperti air atau darah. Piye caranya gitu kan? Jika kita nggak ada skema itu, maka ya nggak bisa diangkut oleh darah, gitu kan? Maka Allah ngasih apa skemanya? Dibungkus
seperti kue klepon, seperti onde-onde. Bagian luar itu sama darah hidrofil, sangat cinta dengan darah, bisa diangkut oleh darah. Bagian dalamnya ini ada minyak. Nah, di sini. Kemudian lipoprotein punya pintu. Nah, ini pintunya ini. Tempat keluar masuk dan keluar minyak sama kolesterol. Nah, itu saja, simpel. Siapa yang membungkus itu? Yang membungkus itu, yang membuat kue ini, membungkus klepon ini adalah usus. Jadi begitu lemak masuk ke dalam usus dibungkus, dikasihkan darah. Nah, saya minta kue klepon mana? Nah, ini onde-onde ini ya. Oke, ini pas puasa ya. Kalau nggak puasa ini saya makan ini. Enak ini. Jadi gini, saya minta minyak. Tolong ambil minyak. Ini penting sekali. Bagi Anda yang mau berpikir, bagi Anda yang ingin tahu solusi tubuh Anda, pahami ini. Ini ya, oke. Ini dimakan nih sama si manekin, lewat makanan minyak goreng, ayam goreng, makan nih, seret. Yang ayamnya jadi asam amino, yang nasinya jadi glukosa, langsung dimuat oleh darah, begitu. Yang minyaknya enggak, di usus itu maka akan dibungkus kayak onde-onde ini. Di dalamnya itu ada minyaknya, di luarnya itu ada selaputnya. Nah, darah itu bisa ngangkat ini. Kemudian dibawa, ketemu sel, dikeluarkan. Nah, begitu dikeluarkan oleh mekanisme enzimatik, oleh mekanisme hormon, kemudian ada enzim, maka ketemu sel, dirubahlah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Ini adalah lipoprotein. Apa jenisnya? Ada kilomikron, ada very low density lipoprotein, ada intermediate low density lipoprotein, terakhir ada low density lipoprotein yang sering kami hitamkan sebagai minyak jahat. Padahal dia tidak jahat. Ya, paham di sini ya? Oke. Saya buka tisu. Ternyata ini banyak minyaknya, onde-onde ini. Onde-onde aja banyak minyaknya, tapi kan enak. Jadi jangan harap hipertensi Anda, jika Anda nggak memahami ini, kemudian Anda bilang hindari minyak, nggak bisa hindari minyak. Makanan kita pasti ada minyaknya. Saya nggak bahas lebih detail di protein, silakan pelajari sendiri. Sekarang kita masuk ke sistem aliran darah. Sebelum itu, maka saya overview dulu. Jadi, penyebab plak itu akan membuat hipertensi. Minyak atau lemak adalah zat gizi. Sel tubuh sangat mudah mengolah dalam bentuk asam lemak. Sel itu hanya bisa makan dalam bentuk asam lemak. Jadi bisa mengolah trigliserid dalam bentuk asam lemak. Hidrolisis trigliserid bermula dari lambung sampai duodenum oleh pusat empedu dan lipase. Jika lambung luka, maka produksi enzim akan terhambat. Darah akan kotor oleh TG, kolesterol, dan asam urat akhirnya menjadi plak. Nah ini. Bapak Ibu, disinilah kita bisa merangkai. Apa hubungannya sakit mah yang diobatin dengan cara-cara yang nggak benar, ya. Coba saya hapus dulu. Oke. Trigliserid itu hanya bisa diubah menjadi gliserol dan 3 asam lemak. Ini poin penting. Siapa yang merubah dia adalah enzim lipase. Lipase itu dibuat dari mana? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, lipase itu dibuat dari asam amino. Saya ulang lagi. Lipase itu dibuat oleh tubuh kita, yaitu kalau tidak salah pankreas dan liver. Ingat, pankreas dan liver dengan bahan baku asam amino. Asam amino itu diambil dari mana? Asam amino itu
diambil dari ayam, dari tempe, tahu, penyetan, tempe penyet, ya, apalagi rawon, jengkol, kan, yang dipecah oleh asam lambung kita di lambung itu jadi asam amino. Jadi kalau asam lambung Anda itu sering netral, maka otomatis jangan mimpi lagi. Bahan baku bikin di pasar nggak ada, berkurang. Kalau berkurang bagaimana? Sedangkan minyak itu tiap hari kita makan, maka minyak itu akan numpuk dalam pembuluh darah Anda menjadi plak. Lalu Anda hipertensi. Kejadian ini berlangsung dulu waktu Anda mungkin 20 tahun, usia 20 tahun, ya. Anda sakit lambung, Anda kasih obat mah dan lain-lain, Anda netralkan, atau Anda minum air gamping atau gimana, alkali atau gimana, seralah. Pokoknya lambung Anda itu naik pH-nya, ya kan? Kemudian setelah sekian tahun berlalu, jadi usia 20 tahun anak mah atau skripsi, kemudian bekerja, menikah, punya rumah, punya anak, Anda hipertensi. Dan begitu hipertensi, kita ke pengobatan, ditanya pasti yang mayoritas, ibu Anda hipertensi enggak? Apa Anda hipertensi enggak? Kakek Anda hipertensi enggak? Sekalian saya guyonin, Nabi Adam hipertensi enggak? Gitu. Kita diakan ke keturunan. Padahal ini akibat dari kita gagal memecah TG menjadi 3 asam lemak dan gliserol, akibat lipase itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena bahan bakunya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena lambung Anda sekian tahun yang lalu itu sudah Anda kebiri terus, dan Anda nggak pernah membangun lambung Anda. Itu masalahnya. Akhirnya sampailah hipertensi. Nah, tadi kan saya sampaikan asam lambung yang diganggu oleh suatu zat kayak antacid atau suatu zat yang membuat atau pH alkali basa sehingga dia gagal mencerna. Oke, saya bisa buktikan. Saya coba yang paling gampang telur aja ya, telur ya. Tadi kan telur ya. Saya minta asam lambung, kemudian saya minta antacid. Coba kita bikin sedikit percobaan. Sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah secara praktikum. Jadi ini saya punya asam lambung, saya minta pH meter ada. Saya cek dulu. Di sini terbaca 0 sampai 1, ya, mungkin saya nggak lihatin. Ya, 0 sampai 1 ini. Ya, oke. Sekarang tak sendok untuk nuangkan ini. Saya nggak sebut merek ya, saya tutupin gini ya. Nanti saya khawatir ada yang punya ini larutan kadang kalau dulu saya minum obat mah itu 1 sendok nggak mempan ya 2 sendok dan dulu saya coba saya 2 sendok, saya dulu begitu dulu tapi ya sekarang dan tidak pernah kasih 2 sendok. Oke. Saya cek pH-nya. Kemudian siapin telur, ada telur, coba masukin. Nah, pada saat telur dimasukin ini nggak telur kelihatan ya, gelembungnya nggak ada reaksi dia, nggak ada reaksi. Cuman saya udah punya sekian jam yang lalu cara yang sama, coba saya cek lagi.
pH-nya naik menjadi 2 sampai 3. Ini baru sekian menit ya. Karena di dalam obat-obat penetral asam lambung itu dia kombinasi antara membuat buffer, jadi agak lambat kenaikannya. Dan naik, ya. Dan tidak ada gelembung, nggak ada reaksi. Saya minta telur yang tadi. Nah, saya sudah bikin sekian jam lalu, sama metodenya. Saya cek lagi pH-nya berapa. Nah, setelah sekian jam ini ekstrim. Ini baru 1 jam. Lihat, hampir netral. Ini yang ini ya. Ini saya hapus dulu. Hampir netral. 6 sampai 7 kalau nggak salah ini. 5 sampai 6. 5 sampai 6 ya. pH yang ini. Dan ternyata ya apa namanya? Mengikis cangkang aja nggak mampu. Apalagi hidrolisis daging. Padahal daging itu sumber asam amino nantinya. Nah, kalau daging itu gagal dipecah, Bapak Ibu beli salmon dari Norwegia yang harganya mahal banget itu, nggak dipecah di lambung itu, dibuat jadi feses. Makanya feses bau-bau bagi mereka yang suka netralnya asam lambung, karena banyak limbah dari protein, amonia ya, dan lain-lain. Jadi di sini, ya ini hubungannya. Jadi hubungannya antara hipertensi dengan action Bapak Ibu zaman dahulu kala dan mungkin sampai sekarang masih sakit dengan penetralan asam lambung Anda. Nah, oke, dibawa dulu. Nah, Bapak Ibu, kan tadi kan saya membahas lipoprotein ini, saya lupa ngasih satu ilustrasi lagi. Yang tadi kan klepon ya, klepon. Nah, sekarang akan saya bikinkan betul. Minyak itu saya bikin emulsi. Minyak itu saya bikinkan dia apa namanya, kayak klepon mikro, nano klepon ya. Di dalam klepon itu ada minyak kecil-kecil banget. Ya, saya minta ya, hasil lipoprotein tadi. Saya siapin. Ya, ini. Apa? Aduk. Saya minta juga minyak tadi, minyak dengan air biasa aja. Ini minyak ya, yang kita bikin dalam bentuk lipoprotein. Air aja, air biasa, jangan dengan asam. Air biasa. Ya. Jadi kalau minyak itu saya kasih air, ya pasti orang tahu, misah kan? Ya kan? Pasti tahulah semuanya. Diaduk pun dia tetap. Tapi kalau ini yang sudah saya kasih klepon mikro ini, saya kasih air. Nah, dia akan keruh. Kalau kita cek di mikroskop, keruhnya dia itu adalah karena ada namanya mikrokapsul dalam bentuk lipoprotein. Nah, inilah yang bisa diangkut ke darah. Kemudian apabila lipoprotein ini ketemu dengan sel, baru ada proses pemecahan TG menjadi asam lemak. Jadi kalau Bapak Ibu, darah Bapak Ibu penuh dengan ini, tetapi kemudian reaksi gagal memecah di asam lemak, maka dia jadi plak. Oke, ya oke. Nah, sekarang kita akan apa namanya, simulasikan bagaimana sih sistem transport makanan itu dalam sistem tubuh kita. Tolong diangkut ininya, manakin, taruh sini saya.
Sambil disiapkan masih ya. Di sana. Nanti ya, nanti dulu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas, coba lihatin slide saya dulu. Ya, oke. Jadi makanan ini masuk ke dalam pencernaan kita, ya. Kemudian pencernaan kita di sini. Kemudian di lambung diproses, yang karbohidrat jadi glukosa, yang protein itu akan menjadi asam amino, yang lemak bablas dan akan diangkut dalam bentuk lipoprotein ke dalam pembuluh darah kita dan masuk dalam sel. Oke, di sini ya. Coba langsung kita analogikan di manekin ini. Tolong di-shoot manekin. Ya. Ibu, saya tangan dulu. Ini ada manekin. Kemudian ini adalah sistem pembuluh darah kita. Closed loop. Ya. Di manekin akan saya pakai dari mulut sampai ke usus. Kemudian di usus itu akan masuk ke dalam jalur pembuluh darah ini. Di mana masuknya? Nah ini. Jadi saya analogikan ini masuk ke sini, ke usus, kemudian dia dipompa ke sini. Oke, sekarang kita fokus ke jalur pembuluh darah ini ya. Nah, di sini saya ada dua pompa. Pompa ini analogi jantung. Bisa minta pointer ya. Nah, jantung ada dua bilik, ya kan? Ada bilik kanan dan bilik kiri. Yang ini bilik kanan, ini bilik kiri. Oke? Saya coba apa namanya? Darah dari pencernaan masuk, disedot, ya. Kemudian dibawa ke liver dulu, ke hati. Ini hati. Ada pointer. Ini hati ya. Kelihatan? Shooting. Ini hati. Jadi awalnya masuk dari pencernaan, masuk ke sini, dibawa ke hati dulu. Di hati langsung masuk ke jantung bilik kanan. Kemudian di bilik kanan dibawa ke mana? Ke paru-paru. Ini paru-paru. Ya, ini paru-paru. Dari paru-paru itu tempat exchange antara CO2 dengan O2. CO2 dibuang, O2 diangkat. Kemudian dari paru-paru dibawa ke bilik kiri jantung. Dari bilik kiri dipompa dia. Nah, dipompa ya. Kemudian sebagian masuk ke otak ya, mulai tubuh bagian atas, jadi pencernaan dan otak di sini. Kemudian setelah itu dia balik lagi ke jantung lagi, yaitu jantung bilik kanan. Jadi muter ya. Kemudian sebagian lagi dia ngalir sini ke bagian tubuh bawah, mulai dari pinggang ke bawah sampai kaki, balik lagi dia. Sebagian lagi masuk ke filter ginjal. Nah, di ginjal akan ada dua pemisahan. Satu darah yang bersih dari hasil metabolit dibawa lagi ke bilik kanan. Kemudian satu lagi ini adalah air kencing kita yang sekarang di di situ ya. Jadi ini buangannya. Ini air kencing kita. Coba kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu bagaimana jadinya. Ya. Ini sudah jalankan pompanya. Nah, sekarang kita tekankan, kita jalankan semuanya. Jantung sistem peredaran darah ini mempunyai tekanan, ya kan? Karena filter juga butuh tekanan. Di ginjal itu butuh tekanan osmotik namanya. Jadi ginjal itu dia ultrafiltrasi, tapi selektif. Jadi di sini saya pakai
membran RO. Coba kita tekan dulu ke kerja tekanannya. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Darah, ini kita punya darah berputar ya. Di dalam masing-masing ini saya anggap sebagai sel ya, sel organ, sel tubuh semuanya sel. Dia mengexchange. Jadi dia akan mengexchange nutrisi. Kemudian di ginjal itu dipisahkan. Nah, di ginjal dari air kencing nanti ini. Ini, coba diangkat. Netes ya. Bening kan? Kita filter secara selektif di situ. Kita lihat si tekanannya. Kita anggap aja sekali lagi asumsi. Tekanan peredaran darah dari sistem kita itu adalah pada sistol itu sekitar 2,5 bar. Pada diastolnya ini nggak kebaca ini karena kita ini masih belum sempurna total ya, nanti kita bisa perpendek. Yang jelas dia sistol diastol lebih tinggi sistol karena dia nekan. Ini nyedot ya. Nah, Ibu lihat begini. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan warna. Yang ini pekat, yang ini slightly agak-agak merah dikit gitu kan. Ini persis urin kita. Nah, sekarang bagaimana kalau saya kasih dia minyak? Saya masukkan dia minyak. Kita tes sekarang. Enggak, itu langsung masuk ke sistemnya. Ya, itu aja di apa? Ini kayaknya sulit. Nggak iso. Coba dimasukkan. Ya, sambil menunggu apa namanya proses berjalan. Tapi sini harus ditekan ya, nanti ditekuk, dimatikan. Untuk bebas sudah. Harus bebas juga. Ya, masuk. Buka full ya, udah buka bebas, masuk terus ya, masuk terus pelan. Kita lihat nanti bagaimana jika seandainya banyak plak dalam udara kita ini dengan tekanan yang sama. Ini masih proses. Oke. Kita lihat darahnya sudah mulai merah muda.
Terus ya. Nah, di sini Bu, kita sudah melihat mulai banyak sekali tumpukan-tumpukan plak ini. Ya. Karena ini hal ini akan berlangsung lama. Maka lama-lama maka akan meningkatkan tekanan ini pada pembuluh darah. Yang apanya tadi 2,5 bar dan naik dikit. Hampir ke 3 bar. Dan ini apabila terus kita makan minyak terus, karena kita tidak bisa menghindari minyak, dan pasti terjadi ini, maka someday ini akan buntu, maka bisa terjadi jantungnya yang nggak kuat, atau pecah darahnya, atau ginjalnya jebol. Jadi sini, ini analogi yang sederhana. Kenapa jawabannya? Karena banyak lama-lama kalau dari sistem pada darah aja sudah tahu apa akibatnya jangka panjang. Belum lagi sistem yang lain nantinya mengganggu reseptor insulin, maka Anda akan diabetes. Apabila ini ketemu oksigen dan dia jadi keton radikal, maka Anda akan cancer dan lain-lain. Sedemikianlah beratnya. Jadi hipertensi itu adalah gunung es sebenarnya. Apabila Anda mengalami hipertensi, TG Anda mulai tinggi, kolesterol tinggi, hati-hati, ada sistem yang bermasalah dalam tubuh Anda. Oke, saya kira cukup tentang kita ya. Nah, sekarang kita jelaskan di sini. Kita sekarang bahas ke strategi bagaimana solusinya. Oke, dimatiin. Ya. Baik, Ibu, setelah kita melakukan percobaan jarak jauh, maka kita lanjutkan ke strategi bagaimana solusinya. Jadi, solusi pertama adalah segera rubah plak ini menjadi ATP, energi sel. Tadi di sistem kami itu jelas, yang saya analogikan tadi itu close loop ya, close loop, muter-muter tok di situ. Jadi plak itu minyak itu hanya bisa satu solusi, dimakan oleh sel. Jadi apa? Jadi ATP. Bagaimana caranya? Rubah dia jadi apa? Jadi asam lemak plus gliserol. Bagaimana caranya? Pastikan semua enzim Bapak Ibu ada. Maka terapkanlah konsep Carnot. Konsep Carnot adalah mengembalikan semua sistem ini. Yang kedua, berikan donor elektron untuk mencegah oksidatif parsial pada plak. Apabila Bapak Ibu sekarang hipertensi, berarti di situ ada plak yang sudah sekian tahun. Maka segera rubah dia, maka segera pastikan dia untuk tidak berubah menjadi radikal. Pastikan dia tidak berubah jadi radikal. Maka cegah itu dengan donor elektron. Mencegah cancer. Kemudian segera hindari obat-obat yang menghambat angiotensin converting enzyme inhibitor. Hindari itu. Kenapa? Sekarang musim corona, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah virus itu benar ada atau tidak.
atau sekedar ramai di media. Anggap aja ada. Katanya corona masuk lewat angiostensin, reseptor angiostensin. Nah, kalau ini sistem reseptornya yang kita punya sendiri itu dibungkam, maka akan digantikan oleh angiostensin dari virus. Itulah kenapa banyak orang hipertensi yang tanda kutip sekarang banyak korban tuh mereka yang bermasalah dengan yang dikasih obat-obat angiostensin converting enzim inhibitor. Jadi dia menghambat angiostensin, produksi angiostensin tubuh kita, tapi akan digantikan oleh angiostensin dari virus. Jadi hati-hati di sini. Terus kembalikan metabolisme tubuh secara keseluruhan dan bertahap, sehingga bisa terbebas dari obat-obat simptomatik. Nah, insya Allah Anda akan sembuh dari hipertensi secara total. Apa tanda kesembuhan itu? Ya makan sate kambing bisa lagi, dan lain-lain. Gak gampang marah ya, santai. Terus gimana langkah terapannya? Pada konsep Karnus jelas kita punya solusi. Teori ada, solusi pun ada. Dan by research. Pertama adalah kita butuh nutrisi dan obat. 1. Agakus sereal wajib. 2. Algati. Yang ketiga, obat penurun tensi untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu kita butuh obat penurun tensi. Kenapa? Karena plak Anda sudah saking banyaknya. Dan perbaikan sistem itu butuh waktu. Sementara waktu adalah obat tensi yang paling aman, yang nggak menghambat ACE, bisa yang cukup diuretik aja atau pengencer darah, itu aja. Kemudian makanan yang sehat dan bergizi. Apa langkah terapannya? 1. Perbaiki lambung dan lancarkan proses produksi ATP. Suplai nikotinamid, fosfat, enzim tersedia, maka minum Algagut 3x1. Pada mereka yang awal-awal yang sudah parah mahnya, yang lambungnya parah, maka Algagut minum tanpa ampas. Selama berapa lama? Paling nggak seminggu tanpa ampas. Setelah itu sama ampasnya. Yang kedua, suplai tubuh dengan donor elektron. Minum Algati 2x1 minimal. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa naikkan ke 3 kali, 4 kali. Nggak apa-apa. Kalau untuk pencegahan sekaligus untuk pencegahan dari bahaya si COVID itu ya. Kemudian konsumsi obat penurun tensi dan turunkan dosisnya bertahap seiring dengan penurunan tensi. Penurunan tensi itu seiring dengan laju penurunan plak. Itu kan? Kemudian makan banyak lauk dan bervariasi. Saya minta Bapak Ibu bervariasi makanannya, jangan monoton. Yang keempat, setelah makan berhenti makan sebelum kenyang. Tubuh itu akan mengkonversi energi dari makanan kita menjadi energi. Maka pastikan makanan yang masuk itu secukupnya, supaya sisanya itu diambil dari plak. Diambil dari plak, supaya plak itu berkurang. Gitu ya. Tapi syaratnya harus lambung beres dulu. Jika nggak beres, nggak bisa itu terjadi. Jadi paling nggak di awal seminggu 2 minggu itu perbaiki lambung, makan banyak lauk, ya, berhenti makan sebelum kenyang, maka dia akan terkikis dengan sendirinya. Kemudian yang wajib kita hindari adalah mekanisme penetral asam lambung. Ini wajib ini. Nah, berapa lama proses penyembuhannya? 1-4 bulan, tergantung kondisi. Ini bukan sulapan Bapak Ibu. Kita memperbaiki seluruh sistem berapa ribu kilometer di dalam pembuluh darah Bapak Ibu itu yang sudah banyak plak. Nah, kalau Bapak Ibu minta 1-2 hari ya enggak bisa, mendingan cari aja pembuluh darah yang baru diganti jika ada yang jual. Jika ke tempat yang lain silakan selama mekanismenya begini. Tapi jika mekanisme cuma memanipulasi jantung, pembuluh darah, ginjal, enggak selesai. Enggak bisa. Harus pada substansinya. Hipertensi karena masalah aliran darah. Dia buntu, dia mau mengecil. Maka siapa yang bikin mengecil? Plak. Kenapa ada plak? Pelajari. Seperti yang sudah saya sampaikan, sudah kami sampaikan banyak lebar dulunya ya. Kemudian apa tanda-tanda kesembuhan? Ya, tensinya stabil.
dalam waktu yang agak lama, bukan hari ini stabil besok enggak. Harus jangka waktu memang sebulan. Dan bisa melepas obat pelan-pelan. Terus kalau cek darah, asam urat, kolesterol, trigliserid itu normal serentak. Asam urat, trigliserid, ya, kolesterol itu normal serentak. Bukan hari ini normal trigliserid, besok asam uratnya naik. Enggak. Harus semua normal. Gula darah pun normal. Jadi juga ini tanda juga nanti pada diabetes nanti Anda jika hepatitis diabetes nanti ada 2 bonus. Diabetes akan sembuh juga. Pada kasus diabetes nanti kita bahas lebih lanjut pada FGD akan datang. Kebugaran meningkat dan nampak lebih muda kembali. Minimal ya 2 tahun lebih muda dulu, nanti 3 tahun lebih muda. Syukur-syukur bisa 5 tahun lebih muda, 10 tahun lebih muda. Berat badan menuju ideal. Yang kurus jadi gemuk, yang gemuk kegemukan jadi agak turun, ya. Terus bagaimana jika sudah sembuh, Pak? Ya terserah. Sistem sudah baik. Anda mau perawatan atau enggak? Enggak ya silakan. Kalau sakit lagi sistem Anda terapkan lagi. Kalau perawatan lebih baik pakai dosis maintenance saja. Ada perawatannya dan kita punya banyak produk yang lain yang mensupport manusia itu seutuhnya. Terus apa aja free produk? Ya, ini ya, contoh Algati. Algati mengandung antioksidan ECGC, tiap molekul mempunyai 5 donor elektron. Dia punya ikatan kompleks paling penting. Ini paling penting ya, ini yang dia sangat penting untuk melancarkan metabolisme tubuh. Kemudian ini Agakul sereal. Ini yang sangat penting lagi. Dia fokus ke lambung. Dan memberikan beberapa nutrisi penting pada metabolisme sel. Ada kolagen tipe 3 dan pati resisten dan kolagen khusus spesial karena kami bikin sendiri kolagennya. Kemudian saya adalah pembuat pabrik kolagen pertama di Asia Tenggara. Kemudian kita juga kasih dia nutrisi penting pada supporting pada TCA dan oksidatif fosforisasi untuk bikin ATP. Kemudian mengandung fosfat dan kalsium dari ganggang. Nah ini masih dalam COVID-19 ya, tapi ini untuk hipertensi. Ini belum saya ganti. Intinya lambung bisa kemana-mana. Lambung itu beres, maka sistem tubuh itu akan betul. Dan insya Allah saya sudah sampaikan konsep Karnus pada hipertensi. Maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke host.